إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YPTEDU rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, kitab fikih ibadah dan mazhab Syafi'i karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Fadl rahimallahu taala. Ya, kita masuk bahasan baru tentang syarat sah sholat berjamaah. Jadi ketika melakukan sholat berjamaah ini, agar sholatnya sah, maka disyaratkan beberapa perkara. Jadi jika dilanggar menyebabkan nanti sholatnya batal, ya, menyebabkan sholatnya tidak sah. Faslun fi syuruti al-imam, pasal tentang syarat imam. Atau surut sihati al-qudwah, syarat sah yaitu berjamaah, mengikuti imam. Yang pertama beliau mengatakan alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin aw ghairihi. Surut sihatil qudwah. Surut sihati al-qudwah. Alla ya'lama butlana sholati imamihi. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin aw ghairihi. Jadi syaratnya yang pertama, orang yang sebagai makmum, menjadi makmum itu tidak mengetahui batalnya sholatnya imam, ya, yang ingin dia ikuti batal dengan hadas ataupun yang lainnya. Yaitu disebutkan di sini yang disepakati bahwasanya itu membatalkan sholat, seperti kufur, ya, dia kafir atau menyingkap aurat atau terbuka aurat, atau tadi apa, hadas. Jadi ini ada contoh lain, wairihi ini bisa, ya, berupa kufur, artinya imamnya kafir, ya. Wairihi di sini, ya, semisal kufur atau kasfu aurah, yang disepakati ini yang apa? Disepakati ini membatalkan sholat. Jadi tidak boleh, syaratnya si makmum tidak boleh dia mengetahui bahwasanya imamnya apa? Imamnya ternyata berhadas. Jadi kalau ini makmum tahu imamnya itu hadas ini, ya, batal sholatnya kan, maka nggak boleh berjamaah ngikutinya. Atau tahu ini imamnya seorang kafir, atau imamnya ini pakai bajunya auratnya terbuka, ya. Ini tidak diperbolehkan, dia jamaknya tidak sah, ya. Alla ya'lama butlana sholati imami bihadasin aw ghairihi. Misalnya najis, ya, karena
dalam kondisi itu kan dia nggak sholat. Bagaimana kemudian bisa mengikuti orang yang tidak sholat? Ya, imam yang kemudian berhadas dia sholat, sholatnya kan batal, seolah tidak sholat. Maka bagaimana seorang makmum kok kemudian mengikatkan sholatnya dengan sholatnya imam yang dia imamnya nggak sholat kok? Ya? Nah, dia seolah dia nampaknya sholat tapi akhirnya tidak sholat karena sholatnya batal, tidak terpenuhi syaratnya. Dia misalnya terbuka aurat atau dia terkena najis atau seorang kafir atau berhadas. Kemudian yang kedua, wa ala ya'taqida butlanaha, ya, butlanaha. Ya, dia tidak boleh makmum tidak boleh kemudian meyakini batalnya sholatnya imam. Ya, dia dengan udzon menyangka, ya, dengan berdasarkan ijtihad, ya. Ya, ini tidak boleh. Ka mujtahidaini ikhtalafa fil qiblah. Ya. Allah ya'taqida butlanaha. Nah, ini tidak boleh meyakini batalnya sholatnya imam. Contoh yang kedua, ya. Dia meyakini atau ada zon, dia yakin imamnya ini batal sholatnya, maka nggak boleh jamaah. Atau dia ada zon, ya, ada prasangka kuat imamnya batal. Dengan dasar apa zon ini? Dengan dasar ijtihad. Dia berijtihad atau ijtihadnya muqallid. Yang contoh, ya, kamu ini ikhtalafa. Dua orang berijtihad yang ikhtalafa berselisih tentang kiblat, ya. Maka nanti tidak boleh kemudian ini ada dua, ya, misalnya ini Zaid sama Amr sama-sama tidak tahu kiblat. Kemudian keduanya berijtihad masing-masing. Zaid berijtihad kiblatnya itu arah di sana, misalnya arah ke arah selatan. Amr mengatakan tidak, kiblatnya itu ke arah timur misalnya. Maka ini nggak boleh saling menjadi imam atau makmum. Dua orang nggak boleh apa? Berjamaah. Karena apa? Masing-masing itu menyalahkan lawannya. Maka Zaid punya zon, ini Amr keliru. Karena berbeda dengan ijtihadnya dia. Amr juga demikian. Maka ini nggak boleh masing-masing menjadi imam dan makmum. Terus bagaimana? Maka dia kalau seperti ini, maka sholat masing-masing dengan arah yang dia yakini atau dia prasangkakan itu benar. Jadi sholat sendiri-sendiri. Jadi kalau ada dua orang ini berselisih ini, yang satu mengatakan kiblatnya sana, yang satu kiblat sana, nggak boleh kemudian sholat berjamaah, ya, tidak sah. Terus bagaimana? Ya, sholat sendiri-sendiri. Dia sholat sendiri kiblat sana, yang satu sholat di kiblatnya ke arah yang lain. Ya, wala yataqida butlanaha, tidak boleh si makmum meyakini batalnya sholat si imam. Contoh, yang ada dua yang berijtihad berbeda arah kiblat, ya. Atau au ina'aini, ya. Atau ina'ain dua wadah. Dua wadah itu wadah yang ada airnya. Misalnya ada dua wadah, dua bak, ember yang ini asalnya air yang suci mensucikan semua, tapi salah satunya kemasukan najis. Nah, yang mana yang kemasukan tidak tahu. Ini di bab ijtihad di pembahasan Thaharah sudah pernah kita bahas, ya. Jadi ini yang terkena najis yang mana nggak tahu, ya, tersamarkan. Nah, maka kemudian berijtihad. Ini ada dua orang, misalnya Zaid berijtihad air yang suci adalah ember A, sedangkan Amr berijtihad air yang suci ember B. Nah, sehingga Zaid berwudu dengan yang ember A, Amr dengan ember B. Ini akan beda. Nah, kemudian setelah berwudu,
Maka mereka itu bagaimana sholat mereka? Maka tidak boleh kemudian saling menjadi imam dan makmum. Nggak boleh berjamaah mereka berdua ini. Karena satu pihak meyakini atau berprasangka kelirunya pihak yang lain. Jika Zaid wudu dengan ember A, diyakini atau diprasangkai suci, sedangkan Amr menggunakan yang ember B. Menurut Zaid, ember B adalah terkena najis, sehingga kan nggak sah wudunya, sholatnya nggak sah. Ya, sehingga kalau Zaid bermakmum pada Amr, tidak boleh demikian pula sebaliknya. Ya. Kamu mujtahidaina, ya, dua mujtahid, kamu mujtahidaini ikhtalafa fil qiblah au ina'ain au saubain atau baju, ya, pada baju yang tohir dan mutanajis. Maka kalau seperti itu ya sholat wudhu sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinannya atau dengan hasil ijtihadnya. Maka Zaid wudhu dengan air di ember A yang dia putuskan tadi adalah itu yang suci. Amr juga dengan ember B yang dia putuskan itu dia suci. Kenapa tidak boleh kemudian saling menjadi imam dan makmum? Karena masing-masing meyakini batalnya sholat dari partner tadi. Kemudian wakahanafiyin alimahu taroka fardon. Ya, ini syarat kedua tadi kan tidak boleh si makmum meyakini batalnya sholat si imam. Contoh, ya, kahanafiyin, imamnya bermadhab Hanafi. Ya. Nah, imamnya Hanafi, bermadhab Hanafi, makmumnya madhabnya Syafi'i. Yang bermadhab Syafi'i ini tahu imamnya yang bermadhab Hanafi ini meninggalkan rukun sholat. Ya. Ya, misalnya menurut madhab Syafi'i maka baca Fatihah harus dengan basmalah. Nah, ini bermadhab Hanafi, imamnya madhab Hanafi enggak baca basmalah. Dia yakin, dia tahu ini madhab Hanafi, nah dia enggak baca basmalah. Berarti kan tidak sah menurut madhabnya Syafi'i ya, tadi yang sebagai sebagai makmum tadi. Nah, ini karena ada perbedaan pandangan ya, perbedaan pandangan. Ini dicontohkan di Al-Hadiyah Al-Mardiyah juga sama, misalnya yang bermadhab Hanafi tidak baca basmalah ketika jadi imam. Tapi ini ada catatan seperti ini ya, dari saya Mustafa di Palbugo. Ini ada catatan jika tidak bermakmum pada orang yang beda mazhab ini tidak menimbulkan perpecahan, ya. Menimbulkan perpecahan barisan kaum muslimin, merusak persatuan. Dengan catatan itu jangan sampai kemudian merusak persatuan. Jadi tadi tidak bermakmum pada yang bermadzhab Hanafi yang kemudian melanggar tadi, tidak melakukan fardu sholat yang diyakini oleh mazhab Syafi'i sebagai makmum ini, dengan catatan jika kemudian tidak mau bermakmum tadi tidak menimbulkan perpecahan umat. Kalau menimbulkan perpecahan umat maka ya dihindari ya, karena maka diutamakan persatuan umat. Makanya di Busra Al-Karim disebutkan fatasihu inda khaufil fitnah, tetap sah ketika khawatir akan terkena fitnah, menimbulkan rusaknya persatuan kaum muslimin.
Tapi kalau kemudian dia nggak tahu bahasanya imam yang bermadzhab Hanafi melanggar rukun sholat, ya, maka tetap sah. Jadi disyaratkan dia tahu, ya, karena zuhirnya si imam ini memperhatikan khilaf ini. Artinya zuhirnya dia tuh karena ini dalam mazhab Syafi'i dalam mazhab Hanafi nggak apa-apa nggak baca bismillah, tapi zuhirnya ini imam ini memperhatikan khilaf, jadi dia membaca basmalah, karena ada yang mengatakan kalau nggak baca basmalah sholatnya batal. Maka zuhirnya seperti itu, sehingga kalau ini mazhab Syafi'i makmum, imamnya Hanafi, kalau dia tidak tahu yang bermadzhab Hanafi ini melanggar sholat atau syarat sholat atau rukun sholat, maka sholatnya tetap sah dan tidak bisa dijadikan alasan ini imamnya Hanafi nggak bisa, ya. Tadi pun dikatakan kalau khawatir fitnah, meskipun ada perbedaan seperti itu, pelanggaran rukun juga tetap sah, fatasihu inda khawfil fitnah, apalagi yang tidak diketahui, ya, melanggar, maka ini juga tetap sholat berjamaah. Demikian, ini masih 2 yang kita sampaikan, yaitu syarat sah berjamaah. Insyaallah akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.